Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya, dengan Kak Toto di sini. Kali ini Kak Toto akan menjelaskan mengenai mikroskop dan bagian-bagiannya beserta dengan fungsinya masing-masing. Untuk mikroskop yang sedang kita lihat ini adalah mikroskop monokuler, ya, monokuler tipe XSP 13AE, ya. Ini monokuler, ya. Jadi artinya mono itu satu, ya. Kuler itu yang berdekatan dengan mata, ya. Jadi hanya satu penglihatan mata di sini, maka disebutnya mono atau monokuler, ya. Kita akan mulai bagian-bagian mikroskop ini dari yang paling atas, ya, sampai paling bawah. Untuk yang pertama itu ada lensa okuler di sini. Di sini lensa okuler adalah lensa yang berdekatan dengan mata untuk melihat dari atas ini, ya. Disebutnya lensa okuler. Kemudian di sini, ya, ini adalah tubus atau tabung mikroskop. Fungsinya untuk memfokuskan atau menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif, ya. Ini adalah lensa objektif, ya, lensa yang berdekatan dengan objek yang akan kita amati, ya. Kemudian ada di sini ada revolver namanya, ya. Ini revolver bisa kita putar-putar, ya, di sini. Iya, bisa kita putar-putar di sini, ya, berdasarkan dengan perbesaran yang kita inginkan. Ada perbesaran 4, perbesaran 10, dan perbesaran 40 di sini, ya. Oke, ini bisa kita putar-putar revolver ini, ya. Ini fungsinya untuk memindahkan jenis objektif yang akan kita gunakan dan juga untuk tempat penempelan lensa objektif. Ini lensa objektif, ya, lensa yang berdekatan dengan objek, ya. Di sini ada perbesaran 4, 10, 40 dan juga ada perbesaran 100, tapi di sini nggak ada tipenya, ya, nggak ada, dia hanya 3 lubang. Kemudian di sini ada makrometer, ya. Makrometer atau pemutar kasar. Pemutar kasar ini fungsinya untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat, ya. Dan juga untuk memfokuskan objek dari yang akan kita amati dengan cepat. Makrometer. Sedangkan kalau yang kecil ini, ya, ini mikrometer. Ya, kalau ini makro, kalau ini mikro. Makrometer, mikrometer. Mikrometer ini disebutnya pemutar halus. Fungsinya sama seperti makrometer, hanya ini untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan lebih lambat, ya, atau untuk memfokuskan, mendapatkan objek, ya, bayangan objek dengan lebih lambat, ya. Ini juga sama, menaikkan dan menurunkan lensa atau menurunkan tabung mikroskop. Kemudian di sini ada pegangan mikroskop, ya, untuk memudahkan membawa, meletakkan, ya, atau memegang mikroskop, membawa, ya, lebih mudah, ya, sini. Dan juga untuk memposisikan sudut dari mikroskop, jadi bisa kita ini, ya. Oke. Kemudian di sini ada meja kerja atau tempat untuk meletakkan objek preparat, ya, meja kerja mikroskop. Kemudian di sini ada penjepit preparat atau penjepit objek, jadi agar preparat itu tidak bergeser-geser, ya. Kemudian di sini ada pemutar untuk memberikan posisi ke kanan atau posisi ke kiri dari preparatnya. Jadi untuk mencari objek yang lebih bagus, ya,
yang lebih tepat kita bisa pindahkan ke kanan atau ke kiri. Kalau ini pemutar untuk maju mundur, ya. Kita bisa majukan, kita bisa mundurkan. Tidak semua mikroskop sama ya berdasarkan tipenya. Ada yang punya seperti ini, ada yang tidak ada. Ya. Kemudian di sini ada ini namanya diafragma ya di sini. Kalau kita lihat di sini ada diafragma. Ini untuk berperan dalam membuka sedikit atau banyaknya cahaya yang kita dapatkan. Jadi kalau mau kita dapatkan cahayanya lebih banyak, kita bisa buka, atau lebih sedikit kita bisa tutup di sini. Ya. Kemudian ada ini diafragma, kemudian di bawahnya ada kondensor. Ya. Kondensor ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Biasanya dia nempel dengan diafragma di sini. Ya. Menempel dengan diafragma. Ini bisa kita geser-geser. Namanya kondensor ya. Kalau tadi ini diafragma untuk memperbesar atau memperkecil sedikit atau banyaknya cahaya. Kemudian di sini ada reflektor ya. Jadi ini cermin reflektor ini ada dua jenis di sini. Ada yang datar ya, kalau kita raba gitu ini terasa ya, ada yang datar, ada juga yang cekung. Ya, ini cekung. Untuk yang datar, ini fungsinya ketika kondisi itu cukup cahaya, kita bisa pakai yang datar. Tapi ketika kondisi cahaya kurang cahaya atau minim cahaya, nanti kita bisa menggunakan yang cekung. Jadi di sini fungsinya untuk memantulkan ya cahaya dari cermin ke objek. Jadi lebih mudah untuk dilihat. Kemudian di sini ada ini namanya sendi inklinasi ya. Sendi inklinasi ini fungsinya untuk menyudutkan ya atau memberikan posisi pada mikroskop. Jadi kita lebih nyamannya seperti apa? Tegak seperti ini ya, atau agak sedikit disudutkan. Jadi lebih enak untuk atau lebih nyaman untuk melihat objek yang akan kita amati. Kemudian di sini ada kaki ya. Ada kaki mikroskop, ini untuk menopang atau menyangga mikroskop. Ini mikroskop monokuler ya, dan bagian-bagiannya ya, tipe XSP 13AE ya. Untuk membawa mikroskop pun kita ada caranya, jadi kita bisa pegang pegangan mikroskop ini ya. Kemudian kita bawahnya kita tahan dengan tangan kita, jadi seperti ini ya, lebih mudah dibawa dan lebih aman, jadi lensanya tidak jatuh ya. Jadi kita tidak boleh menidurkan atau membalikan mikroskop ini sehingga lensanya bisa jatuh gitu ya. Jadi posisinya untuk memegang mikroskop seperti ini lebih aman ya dari kerusakan atau jatuh dari tangan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mikroskop dan juga bagian-bagiannya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.